Itu pertama kali itu setelah musibah kemarin. Seberapa tegang untuk dirimu setelah kejadian kemarin? Oh ya, apa ya? Harus ini istilahnya kalau bisa dibilang kan recovery-nya memang belum sampai berapa? 40 hari ya sayangnya. Dan alhamdulillah sih kan juga virus lagi jalanin masa nifas juga kan 40 hari itu. Udah jauh lebih baik. Karena yakin apa yang sudah Allah lebih tahu apa yang terjadi itu adalah yang terbaik buat aku sama suami ya gitu. Jadi manusia kan cuma bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan. Jadi apa yang aku lakuin kemarin sempat sedih, down dia pasti karena kan shock ya kejadiannya, lagi ngecek kandungan, terus tiba-tiba ngecek kandungan rutin, terus tiba-tiba ada kabar nggak enak gitu. Jadi shock banget gitu karena kan memang nggak ada rasa apa-apa gitu, hormon masih ada, terus ngidamnya juga masih ada gitu. Jadi nggak ada apa sih, nggak ada gejala ya, nggak ada gejala gitu, nggak ada gejala kecapean juga enggak ya gitu. Kemarin juga pas sebelum kejadian juga sempat syutingnya juga nggak capek gitu. Dan akhirnya dengar kabar gitu pasti shock banget karena kan pasti udah ngarepin, terus juga kemarin udah sempat pesan juga buat syukuran 4 bulan kan anak gitu, karena kan itu sebenarnya udah masuk mau ke 4 bulan dan akhirnya mendapat kabar gitu. Dan apa ya, butuh proses sih, makanya kemarin juga minta maaf kalau aku belum bisa ngasih statement apa-apa, jadi melalui suami karena memang bener-bener nggak bisa gitu. Rasanya masih ada lah gitu. Dan apa sih namanya, untungnya ada anak-anak di rumah, ada Ejas, ada Fas yang hibur, bikin aku happy. Jadinya terus kesini-sini semakin mikir lagi. Anak-anak kan juga apa namanya, aku juga harus semangat lagi lah, mungkin memang belum rezeki gitu. Terus juga banyak ya apa ya, tanya-tanya juga sama Ustaz ini. Terus akhirnya oh ini bukan rezeki aku, istilahnya ini adalah apa yang Allah mau gitu loh. Allah tahu mana yang terbaik. Mungkin Allah nggak mau aku lebih takut dan sedih lagi, nanti memang udah cuma sampai di situ rezekinya dikasih sama Allah, bukan nggak bisa dikasih lebih lama dari itu. Ya udah nggak bisa ngomong apa-apa, tapi yang jelas ya saat ini berharap mudah-mudahan apa sih, kayak apa ya, kadang suka kalau masih ini sih, kadang kalau orang lagi cerita masih kayak belum cerita, mau cerita tentang itu lagi tuh, kalau nanya-nanya tentang kejadiannya itu aku malas, nggak mau. Mungkin sebenarnya udah senang banget ketika dia sekarang mau kerja lagi kan. Dari kemarin kan tar dulu kayak mungkin di rumah masih bisa happy, tapi kalau di depan kamera kan kayak masih belum bisa nutupin itu gitu kan. Akhirnya ketika dia memutuskan malam ini mau, ya udah live lagi, akhirnya senang banget, berarti dia udah siap untuk gitu. Jadi sekarang udah saat yang tepat buat kamu ini lagi, maksudnya untuk karir lagi segala macam. Nanti kan punya anak segala macam, insya Allah dikasih lagi semuanya. Tapi Pak sendiri seperti apa sampai sekarang? Udah mulai mengerti dan nggak menanyakan atau seperti apa? Atau mungkin pas shock juga ya? Oh pas kejadian nangisnya luar biasa. Shock, dia malah paling nangis paling kencang aku kalau malah pas. jadi udah sedih, makin sedih lagi ngeliat reaksi dia gitu kan, kenapa gitu ya. Oh, sekarang sih dia udah lebih, aduh kalau diceritain dulu dia sekarang lebih ini ya, emang udah mungkin udah ngelupain itu juga ya, anak kecil ya. Karena kan paling kadang-kadang kalau misalnya dia suka ngomong, coba kalau ada adik aku lagi satu, pasti yang main bola sama adik aku dia gitu kan. Akhirnya sekarang malah si Ejas yang diajak main tembak-tembakan, main ini, akhirnya malah kita yang ngelarang, adek jangan ikut-ikutan main tembak-tembakan terus tuh, takutnya ntar tomboy apa segala macam. Jadi akhirnya kita yang ngebatasin karena pas pengen banget punya adik laki-laki lagi, sebenarnya itu harapannya dia. Makanya dia agak sedikit kecewa pas nangis, ya nanti yang main sama aku siapa gitu pas tahu berita itu. Tapi gimana? Setelah ini nanti akan ada program lagi nggak sih mungkin untuk menyembuhkan luka yang kemarin mungkin? Pengennya sih dari kemarin udah ngomong sih sama dokternya, udah cek kandungan juga. Kemarin kan sempat diperiksa juga kan rahimnya, terus hasil dari kuretnya juga waktu operasi kemarin itu juga diperiksa semuanya, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah lah, intinya kandungannya baik-baik aja gitu. Dan terus aku udah nanya sih gitu, bisa langsung punya anak lagi nggak? Dokternya bilang boleh kok, nanti biasalah kan dijeda dulu, terus nanti habis itu langsung punya anak lagi. Aku sih pengennya kalau seandainya dikasih sama Allah cepet, langsung pengen cepet sih, sedikasinya Allah aja.
doain aja mudah-mudahan cepet dikasih lagi. Soalnya 40 hari nggak bisa diapa-apain tuh. Percuma saya itu nggak tanya. Tapi emang pengen punya anak berapa sih? Ini kan udah cewek cowok ya. Iya. Nah pengen anak berapa sih mungkin? Pengennya Pengen satu pengennya lagi, tiga. pengennya tiga gitu. Kayaknya 3 pas lah gitu, 3 pas gitu. Ya nggak lebih dari itu sih gitu. Maksudnya udah 3 aja. Karena kan umurnya, maksudnya kalau nanti bisa secepatnya kan alhamdulillah ya, karena kan umur perempuan kan ada usia-usia riskan untuk kehamilan gitu, jadi kita ngejar ke situ sih, ngejaga. Cuma ya udah, akhirnya kita sekarang pasrah aja, sedikasinya Allah deh, cepat atau lambatnya, yang penting kita ikhtiar aja. Tapi tetap pengen anak cowok juga kan atau seperti apa? Pengennya sih kalau Sony pengennya cewek, aku juga sebenarnya pengennya cewek. Yang pengen cowok tuh pas. Pas gitu. Cuma ya dikasihnya apa nanti. Sedikasinya aja deh, yang penting sehat, kehamilannya lancar. Sebenarnya ada rasa was-was juga sih kalau Takut, sampai iya, dia masih hamil takut. gitu. Aku yang was-was yang kayak wah takut, jadi kayak setiap mau Nanti gini periksa lagi tuh nggak takut ya? kan gini lagi kayak gitu, terus kayak makin takut karena pernah kejadian kayak gini kan, jadi bener-bener mengkhawatirkan itu. Jadi kayak waktu hamil itu pengen bener-bener ngerasain tuh siap, bener-bener siap gitu, kayak rasa itu pasti ada kan, ketakutan itu kayaknya nggak bakal bisa hilang, pasti masih ada lah. Setiap periksa kan ibu siapapun pasti ini perkembangannya gimana, bagus nggak, karena ternyata hal-hal seperti itu tuh nggak bisa diprediksi gitu loh. Secara ilmu kedokteran pun ini kenapa nggak bisa, karena kita nggak tahu perkembangan di setiap bulannya seperti apa, jadi itu memang benar-benar nggak bisa diprediksi. Jadi kayak kuasa Allah aja gitu apa yang terjadi.